Surabaya Mengaji. Yuk, dukung dakwah Surabaya Mengaji. Salurkan harta terbaik Anda untuk operasional dakwah. Al-haditsu dalilun ala anna al-asya'a tanqasimu ila thalathati aqsam. Hadis ini menunjukkan atau sebagai dalil bahwasanya segala sesuatu itu terbagi menjadi tiga. Ya. Yang pertama adalah halalun wadihun, halal yang jelas. Siapapun orang mesti ngerti kalau perbuatan atau perkataan atau perbuatan atau sesuatu itu halal, boleh gitu ya. Seperti aklul khubzi, makan roti, ya. Makan roti itu jelas halalnya. Kemudian ada haramun wadihun, haram yang jelas. Ya. Haramun wadihun hurmatuhu, haram yang jelas haramnya. Mithlu al-khamru wa zina, seperti minum khamr dan berbuat zina. Ini jelas haramnya. Orang awam yang seawam-awamnya pun tahu kalau ini adalah perkara haram. Nah, kemudian ada mustabihun fin nafsi wa tataraddadun nafsu fihi bainal hilla wal hurma. Jadi ada sesuatu yang mustabih, yang samar-samar bagi jiwa dan menjadikan ragu jiwa itu di dalam perkara tersebut. Apakah dia adalah halal ataukah haram? Antara yang halal dan yang haram. Fanaqulul insanu al-insan ini fanaqulu titik dua gitu ya maksudnya ya. Jadi dibaca al-insanu ya. Kalau langsung fanaqulul insan maka pakai fathah fanaqulul insana gitu. Tapi kalau di titik dua gini maksudnya adalah perkataannya gitu ya. Kami berkata gitu. Fanaqulu kami berkata ya, yaitu apa? Al-insanu fihi lahu halatan. Manusia itu di dalam hal ini terdapat dua keadaan. Jadi dalam kondisi ragu-ragu antara yang halal ataukah yang haram, perkara mustabihat. Perkara yang mustabihat itu ya, perkara yang halal haramnya enggak jelas ini, itu manusia dalam menyikapinya ada dua keadaan. Ya, ada dua keadaan. Dikatakan di sini al-halul fadilatu an yabta'ida 'ani syubhat. Jadi keadaan yang paling utama adalah menjauhkan diri dari syubhat, dijauhkan syubhat ini. Ya. Dan hasil ya wa natijatu hadhil halatil fadilah, dan hasil dari keadaan yang utama ini hasilnya adalah ini. Istabra'a lidinihi wa 'irdihi. Ya, yaitu akan selamat agama dan kehormatannya. La yatakallamun nasu fi dinihi wala fi 'irdihi. Manusia tidak memiliki ya bahan untuk membicarakan tentang kondisi agamanya maupun kehormatannya. Ya, apalagi kalau perkara mustabihat itu, perkara yang syubhat ini itu menjangkiti banyak manusia. Hanya orang-orang tertentu dari kalangan orang alim yang mengerti bahwa hal itu halal atau haramnya gitu ya. Tapi kebanyakan manusia menganggap itu adalah perkara yang samar-samar, syubhat. Nah, kalau orang itu meninggalkannya, maka dia akan selamat agama dan kehormatannya, baik untuk dirinya sendiri maupun untuk dibicarakan oleh orang. Orang akan tidak membicarakan tentang kondisinya kala dia meninggalkan perkara syubhat itu. Bahkan orang akan mengatakan orang ini sikapnya benar, ya. Dia menghadapi sesuatu yang meragukan dia meninggalkannya karena khawatir terjerumus ke dalam yang haram. Berarti dia benar-benar orang yang menjaga agamanya dan kehormatannya. Nah, gitu. Tapi kalau ada orang yang terjerumus ke dalam syubhat dan orang-orang yang membicarakannya pun juga memahami hal itu adalah syubhat. Apalagi kalau orang-orang yang lain memahami hal itu adalah haram, maka orang akan mengatakan, bagaimana ini fulan ini? Kok dia bermudah-mudahan dalam perkara yang diharamkan? Atau kok bermudah-mudahan dalam perkara syubhat yang bisa jadi hal itu adalah terlarang? Mana kehormatan dia, mana muruahnya, mana penjagaannya kepada agamanya dan seterusnya gitu. Maka akan kehilangan apa?
kehilangan kemuliaannya di sisi manusia, dan juga tentunya hal ini akan memudahkan dia untuk terjerumus ke dalam yang terlarang.